Oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini, upstream, kalau downstream itu yang jualan adalah parent, induk. Sehingga realize, unrealized itu sepenuhnya milik induk, memengaruhi induk. NCI tidak terpengaruh, ya, tidak ada hubungannya dengan NCI. Kalau upstream, yang jual itu adalah anak, sehingga yang punya unrealized, realized itu adalah anak. Sementara anak itu dimiliki oleh induk dan NCI, sehingga NCI terpengaruh di situ. Makanya teman-teman kalau kasusnya itu kepemilikan 100%, nggak ada bedanya downstream sama upstream itu nggak ada bedanya. Nih, kalau ini kepemilikan 100%, maka upstream sama downstream nggak ada bedanya. Sama. Mau yang jual anak atau yang jual induk sama saja, semuanya diakui. Karena anak itu 100% dikuasai oleh induk. Jadi realize unrealized-nya anak menjadi realize unrealized-nya induk semuanya. Tapi kalau jadi metodenya sama, ini nggak ada perubahan ya, ini 100%. Jurnalnya sama dengan jurnalnya sama dengan downstream ya. Bedanya dibalik, yang jual adalah S, yang beli adalah P. Tinggal dibalik aja jurnalnya. Yang atas itu S, yang bawah itu P. Jadi ininya juga sama. Eliminasinya juga sama saat konsolidasi sama semua. Ketika ada transaksi intercompany ya antar induk anak itu, yang harus dieliminasi yang pertama adalah sales pada COGS, jelas itu. Yang kedua adalah unrealized, sama COGS pada inventory. Ya. Mau metode cost, metode equity sama-sama. Ya, ketika ada realize yang sebelumnya tahun sebelumnya unrealized, tahun sekarang realize, maka untuk metode cost jurnalnya RE pada COGS. Ini nggak berbeda dengan downstream. Semuanya realize-nya masuk ke parent ya, karena 100%. Ya, 100%. Equity juga sama, ini metode equity. Jadi ini 100%. Jadi nggak ada perubahan. Bedanya kalau equity, si P nanti akan membuat jurnal penyesuaian investasi kan. Income from S pada realized unrealized di jurnalnya P perlu dibuat jurnal. Tapi karena ini 100% ya full semuanya diakui oleh P. Saat realize nih akunnya investment pada COGS. Nah, kemudian kalau nggak 100% gimana? Oh, berarti kalau nggak 100% ada bagiannya NCI di situ yang 10%. Misalnya ini 90%. Berarti perbedaan pertama upstream sama downstream dalam hal ada NCI di situ, ada parent, ada NCI, maka jurnal umumnya tidak ada perubahan. Jurnal untuk metode cost ya, metode cost, jurnal umumnya sama. Jurnal eliminasinya di sini yang berubah adalah saat realize, mencatat realize. Kalau unrealized sama saja ya, unrealized sama saja, COGS pada inventory. Yang beda kalau realize, karena realize-nya dibagi dua. Untuk RE-nya si parent 90% di sini. Nah, ini. Dan NCI yang beginning. Jadi miliknya NCI. Artinya apa teman-teman? Artinya saat realize di situ bedanya. Yang realize total 1.500 dibagi dua, yang 90% miliknya parent, yang 10% miliknya NCI. Lanjut. Equity juga sama. Equity jurnalnya S sama, jurnalnya P sama. Bedanya karena P ini cuma 90%, maka saat dia menyesuaikan akun investment, itu juga dikalikan 10%. Dikalikan 10%. Saat mencatat realized dan unrealized, kalikan 10%. Jurnalnya P, karena P cuma memiliki 90%. Nanti dari sudut pandang eliminasi, konsolidasi, sama ya, untuk jurnal ini yang beda. Jadi ada dua jurnal eliminasi yang berbeda, yaitu ketika realize, jadi realize-nya dibagi dua, ada untuk P, investment in S, dan untuk NCI, beginning. Itu untuk realize. Terus perbedaan selanjutnya saat menghitung NCI expand. Saat menghitung NCI expand. Nah ini contohnya, langsung ke contoh ya. Ini contohnya persis sama dengan contoh pertemuan 6. Persis sama. Bedanya, kalau pertemuan 6, yang jual itu si P
downstream. Kalau ini yang jual S, saya warnai kuning. Saya tinggal ganti saja. Yang jual adalah S. Yang lain sama, teman-teman. Yang sudah kemarin kita bahas soal ini. Ya enggak? Jadi beda. Pertama, lengkapi ini sama, persis sama. Melengkapi worksheet ini sama, karena pakai metode cost. Sama caranya. Ngitung goodwill juga sama. Oke. Karena metode cost, eliminasi pertama adalah menambah nilai investasi juga sama caranya. Investment pada RE caranya sama. Menghitung kenaikan ekuitasnya S. Berapa ya setelah dikurangi amortisasi. Jadi kenaikan di bagiannya P berapa persen, 80%, nah, disesuaikan dengan amortisasi. Itu aja. Jadi yang A itu rumusnya nyari kenaikan investasi si P. Karena selama ini investasinya P tidak pernah dicatat. Tidak pernah di-update. Kan pakai metode cost. Nah, saat realize, untuk memudahkan teman-teman ikuti urutan ini. Nggak apa-apa. Kalau nggak urut gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya, supaya tidak ada yang kelewat, sebaiknya urut. Kalau nggak urut nggak apa-apa, asal masuk semua. Ya. Insya Allah nanti balance kok. Kalau masuk semua. Oke. Jadi bedanya saat realize profit yang saya warnai merah itu, realize profit 2019, RE pada NCI ya, ini 1 Januari. Nah, disinilah bagiannya NCI dimunculkan. Ya. Jadi RE-nya P di debit, NCI juga sama. Jadi bagi 2. 90% ke 80% ke P, REP, yang 20% ke NCI. Kalau untuk eliminasi sales sama ya. Unrealized juga sama. Unrealized juga sama. Sama. Dividend income juga sama. Nah, yang beda lagi di F. Perhatikan. Kalau di pertemuan sebelumnya, downstream, NCI expand itu cuma disesuaikan dengan amortisasi. Jadi cara menghitung NCI expand adalah bagiannya NCI, persentasenya 20%, kalikan net income 400, dikurangi dan ditambah dengan amortisasi ini. Amortisasi building dan equipment. Ditambah dikurang. Itu saja. Tetapi kalau upstream harus ditambah dengan realize. Realize itu akan memengaruhi NCI expand. Realize itu menambah. Unrealized akan mengurangi. Jadi saya ulangi lagi. Kalau untuk upstream, untuk mencari NCI expense, itu pertama cari dulu bagiannya NCI, persentase kali net income, S, jadi 20 kali 400, 80. Setelah itu kemudian dikurangi dengan amortisasi building selama setahun itu, berapa building? 20% kali amortisasi, terus equipment juga sama. Nah, karena upstream, realize dan unrealize akan memengaruhi. Ada realize sebesar 25, berarti akan dicatat 20% kali 25.000. Unrealized akan mengurangi 20% kali 50.000. Nah, ini aja perbedaannya, teman-teman. Yang lain sama. Yang lain sama. Nah, sudah itu aja materinya. Selesai. Untuk materi cost seperti itu, equity juga sama. Bedanya equity itu tidak perlu menambah atau mencari kenaikan investment ya. Langsung ke realize. Kalau equity itu realize-nya ke akun investment bukan RE. Kalau cost kan akunnya RE. Ini akunnya investment. Nah, yang lain sama. Yang lain sama. Yang lain sama. Ini income from S ya. Kalau equity. Gitu. Jadi kalau mau cepet-cepetan sebenarnya paling cepat itu pakai metode cost sebenarnya. Betul nggak, teman-teman? Ya nggak? Iya, Pak. Kalau teman-teman suruh nyari worksheet-nya, cepat itu pakai metode cost. Kenapa, Pak? Metode cost itu teman-teman nyari dividend income. Nih. Terus teman-teman nyari RE tahun berjalan, nggak ribet. Nggak perlu ada amortisasi macam-macam. Terus nilai investasinya juga sama, 800. Jadi tidak perlu nyari kenaikan ekuitas, amortisasi, realize unrealized itu nggak perlu untuk yang cost. Tapi cost itu nanti teman-teman harus nyari ini paling ketika eliminasi, nyari yang tambahan investment in S itu. Paling itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut.
Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Teman-teman jawabannya benar nggak seperti ini? Untuk tugasnya. Ini metode equity. Soal nomor 2. Sama nggak jumlahnya? Sama, Pak. Oh, ya sudah. Berarti teman-teman insya Allah sudah bisa. Tinggal di banyakin latihan aja. Termasuk ngitung investment in S. Paling lama itu ngitung investment in S. Itu. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Kalau upstream, teman-teman hati-hati kalau mencari ini. Ngitung ini, hati-hati. Ketika ngitung income in S kan harus nambah realize dan unrealized. Ya nggak? Realize menambah, unrealized mengurangi. Jangan lupa dikalikan 80%. Kalau upstream. Kalau downstream, nggak usah dikalikan. Semuanya miliknya P. Jadi nggak usah dikalikan. Kalau downstream ya, kalau upstream harus dikalikan karena ini dibagi dengan NCI. Ini perbedaannya di sini. Harus teliti di sini. Jadi teman-teman harus ngeh dulu ini upstream atau downstream. Kalau downstream maka segala unrealized itu semuanya miliknya si P. Realized unrealized itu P. Nggak ada hubungannya dengan NCI. Tapi kalau yang upstream yang jualan S, NCI harus dibagiin. Seperti itu. Oke, selesai kita materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Cindy Kasari, gimana Cindy? Aman? Tadi katakan Pak. Mohon maaf Pak. Gimana? Tadi ini katakan ini ya Pak. Oh, ya nggak apa-apa, saya pengen nanya aja. Cindy gimana? Insya Allah sampai sini paham Pak. Ya sudah, selesai kan? Berarti materi kita sudah selesai. Materi kita sampai upstream, teman-teman tahu bedanya. Ini upstreamnya dibatasi ke persediaan ya. Ini transaksi persediaan. Tinggal teman-teman yang ada yang mau bahas yang ini, soal yang kemarin, soal nomor 6. Sebelum kita bahas soal UTS. Kan bahas ya. Teman-teman sudah lalu itu nggak disebutin berapa persen tipe itu. Teman-teman kalau tidak dikasih tahu berapa persentase, nyarinya dari mana dong? Tahu kepemilikannya P di S itu berapa persen? Dari mana? Resiprokal. Resiprokal yang mana? Resiprokal kan macam-macam. Resiprokal rent income, rent expense. Ya, itu resiprokal. Dividennya, Pak. Nah, dilihat dari dividennya. Itu soal tahun lalu ya. Soal tahun lalu dilihat dari dividennya. Ada dividen receivable, ada dividen payable. Nah, itu. Tinggal dibandingkan. Oke, teman-teman. Silakan kalau ada mau bertanya. Ini tinggal perbanyak latihan, tinggal perbanyak lihat variasi-variasi soal. Intinya adalah tahapan-tahapannya teman-teman jangan bingung, jangan terdistraksi. Gitu ya. Izin Pak. Yuk. Berarti untuk unrealized sama realized itu nggak masuk ke perhitungan return earning ya Pak? Realized dan unrealized tidak masuk, maksudnya RE-nya siapa ini? Parent-nya Pak. Masuk, masuk. Maksudnya gimana? Masuk lah. Berarti kalau untuk menghitung RE akhirnya masuk kan Pak, itu unrealized sama realized gitu Pak? Dalam Masuk, perhitungan. masuk. Memengaruhi, memengaruhi, memengaruhi. RE yang ini ya, RE beginning loh ya, RE beginning kan? Iya, Kalau Pak. mencari, biasanya kan yang kosong di worksheet itu 1. Masih ingat kan yang kosong? Kalau ada soal itu yang dikosongin di worksheet itu 1, dividend income atau income from S. Yang dikosongin lagi RE beginning, yang P dikosongin. Investment dikosongin, nah itu paling 3 titik itu. Kalau yang lain biasanya terus nyari cash ya, cash itu tinggal selisihnya aja cash itu. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu teliti di situ. Nanti kalau ini teman-teman sudah punya jawaban belum UTS tahun lalu? Yang soal yang terakhir consolidation sudah ada jawaban? Belum Pak. Belum. Ya sudah kita Belum, jawab. Silakan nanti. Oke, sebelum kita kasih waktu agak lama teman-teman
sekalian nanti supaya ada waktu ya untuk ngerjain bareng-bareng temannya. Nanti kita cocokin. Saya akan bagi 4 kelompok. Kelompok 1-2 ngerjain cost, 3-4 ngerjain ekuitas. Teman-teman sambil waktuin berapa kira-kira untuk simulasi. Kira-kira berapa lama sih untuk ngerjain soal ini? Gitu. Seperti itu. Namun sebelum itu kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Jadi nanti setelah kalau nggak ada, oke kalau kita langsung bahas soal itu, teman-teman saya kasih waktu, sekalian istirahat, mau berapa menit, 40 menit, 45 menit. Yang penting, lengkapi worksheet-nya dan buat jurnal eliminasinya. Lengkapi worksheet maksudnya lengkapi yang kuning-kuning, yang kosong, yang P dan S yang kosong itu. Kalau yang masukin ke worksheet itu nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting teman-teman untuk latihan ini biar nggak terlalu lama, cari dulu ada goodwill-nya berapa. Terus lengkapi lengkapi worksheet ya yang di S itu, P dan S itu lengkapi. Nilai investasinya RE-nya berapa. Nah, setelah itu bikin jurnal eliminasi lengkap, jurnalnya. Nah, untuk input nanti nggak selesai, maksudnya nggak di sini, nggak diselesaikan di sini nggak apa-apa. Tapi teman-teman nanti kalau sudah ketemu eliminasi benar ya insya Allah tinggal masukin aja. Asal jangan salah masukin debit kreditnya, nanti bisa ketukar. Itu saja sih dari saya. Silakan. Kalau ada pertanyaan materi seputar konsolidasi yang masih ada kesulitan. Jadi Pak, Yuk silakan, Fala. untuk menghitung investment awal tahun itu boleh itu Pak, investment awal dikurangi dividen terus ditambah income from S-nya Pak. Jadi nggak perlu menghitung amortisasi gitu Pak. Apa boleh Pak? Yang namanya ini metode apa? Ekuitas. Ekuitas Pak. Yang namanya metode ekuitas, nilai investasi kita itu dipengaruhi oleh kenaikan ekuitasnya S, ya enggak? Dipengaruhi oleh ekuitas S dan amortisasi. Ya, jadi harus ini, malah harus dihitung. Contohnya ini ya. Ini. Teman-teman ini pakai metode ekuitas. Kalau pakai metode ekuitas, berarti teman-teman lihat itu. Apa saja unsurnya? Pertama, teman-teman lihat saldo investasi awal, kan kita mau mencari saldo investasi di akhir 2020 di tahun kedua di worksheet ini. Kita mau mencari ini. Kita mau mencari ini. Ya kan? Itu posisi per 31 Desember 2020. Berarti kita harus tahu posisi per 1 Januarinya berapa awal tahun investmentnya. Itu pun kita nggak tahu kan dari mana asalnya Pak. Berarti kita harus cari dulu investasi 1 Januari 2020 dengan memperhitungkan segala perubahannya. Perhatikan, ini ada investment in S awal tahun saat akuisisi 800 masuk sini. Terus dividen selama 2019 tahun pertama, ini tahun pertama ya 2019. Net income masuk, dividen mengurangi, net income menambah, amortisasi building berkurang karena under value, equipment menambah karena over value, unrealized juga sama. Malah, unrealized itu kan kalau jurnalnya kan income pada investment, ya enggak? Masih ingat kan? Si P itu kalau ada unrealized itu jurnalnya income debit, investmentnya kredit. Jadi investmentnya berkurang. Itu. Nah ini karena upstream jadi ngaliinnya 80% ya unrealized-nya. Kan total unrealized-nya tadi di 2019 kan 25 kan, ini 25. 125 kali 125, berarti 25.000. Profit 2019 yang belum direalisasikan. Yang baru direalisasikan di tahun 2020. Seperti itu. Nah kalau sudah ketemu beginning, baru sesuaikan dengan yang 2020. Makanya dikurangi dividen 2020, ditambah net income 2020. Ini semuanya 80% ya. Amortisasi sama, terus kemudian ada realize, masuk unrealized, ada unrealized kurangi lagi yang baru. Makanya nanti kayak berulang-ulang, jadi ada info-info yang berulang. Contohnya kayak amortisasi building kan setiap tahun sama, realize unrealized juga datanya bisa sama.
Seperti itu. Itu Falah, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan teman-teman. Izin bertanya boleh Pak, tapi kayaknya agak nyeleneh gitu. Nah, Nah, kalau tadi jurnal di PTP itu kan kalau unrealized itu kan income from S pada investment ya Pak. Nah, itu kan income ada di sisi pendapatan. Nah, kalau kita ini Pak konsolidasi itu unrealized jurnalnya COGS pada inventory, artinya di sisi COGS dan di sisi aset gitu kan ya Pak. Nah, kenapa nggak di sisi income aja Pak? Yang COGS gantinya sales gitu Pak. Jadi kan kalau COGS itu kan nilainya tetap ya Pak. Nah, kalau kita menghitung margin profit, misal margin profitnya 25%. Nah, itu kan patokannya dari COGS. Nah, kalau yang konsolidasi ini kok malah COGS-nya yang berkurang, Pak, bukan sales-nya aja yang berkurang gitu, Pak. bertambah dong COGS-nya. Kan kalau yang unrealized, Pak. Kalau Iya kan COGS unrealized pada inventory. COGS pada oh iya. Iya kan debitnya Oh COGS iya. kan bertambah COGS. Oh iya, Pak. Bener, Pak. Oh iya, Nah, iya, bertambah. sama aja berkurang profitnya kan. Nah, iya COGS-nya bertambah. tapi kenapa COGS-nya yang bertambah, Pak? Enggak Karena sales-nya aja hubungannya yang dengan bertambah? inventory. Oh, Inventory-nya overstated, COGS-nya understated. karena Yang pasangan itu ya, Pak. Pasangannya emang yang gitu. kemarin itu kan sebenarnya inventory-nya S kan. Iya, iya. Ah, Inventory-nya S. kalau downstream ya, kalau upstream berarti Iya. inventory-nya P gitu. Kalau upstream. Iya. Ya itu pasangan itu sebenarnya COGS itu berpasangan mereka. Oh, karena emang udah pasangan itu ya, Pak. Iya, dampaknya kalau inventory-nya understated berarti COGS-nya apa? Kalau inventory-nya overstated harus dikurangi, berarti kan COGS-nya perlu ditambah karena COGS-nya understated dulu, ya kan? Iya, Pak. Yang pelajaran sebelumnya gitu. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Siap. Nah, yang saya tekankan gini teman-teman. Ini teman-teman harus terbiasa informasi yang tersembunyi. Ini kan di soal contoh ini informasinya terungkap semua, ya enggak? Maksudnya gimana terungkap semua, Pak? Lihat. Persentase terungkap. Berapa persen? 80%. Persentase terungkap. Terus apa lagi yang terungkap? Oh, itu net aset, net asetnya S terungkap. Terus kemudian kalau di sini yang nggak terungkap apa? Net income-nya S 2019 nggak terungkap. Teman-teman harus nyari. Yang kemarin pas di kelas tambahan sempat ditanyakan. Ya nggak? Jadi net income-nya S berapa gitu ya. Nggak diketahui. Taunya dari mana, Pak? Dari RE awal, RE akhir, ada dividen. Nah, di situ ketahuan net income-nya berapa. RE awal tambah net income kurangi dividen ketemu RE akhir. Nah, kita di sini diketahui RE awal, RE akhir. Nah, gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung. Makanya kalau supaya cepat untuk metode cost ya, teman-teman untuk nyari tambahan yang A, ini teman-teman rumusnya supaya cepat, langsung hitung kenaikan RE 2000 tahun pertama. Kenaikan RE-nya S tahun pertama ini langsung. RE awal dikurangi RE akhir kan net, ya kan? Ya enggak? RE akhir dikurangi RE awal kan ketemu kenaikan net. Net itu artinya di situ ada net income, sudah ada dividen, berkurang ya enggak? Jadi netnya itu berapa? Langsung saja. Makanya di sini ketemu angka 100 itu kan gitu. Jadi cepat sekali teman-teman kalau mau pakai cara itu. Jadi nggak perlu ngitung net income-nya berapa sebenarnya. Langsung aja kenaikan berapa kenaikannya. Kenaikannya berarti RE akhir dikurangi RE awal. RE akhir itu di sini di beginning 2020. Ini kan RE akhir 2019. Jadi yang A ini kita nyari untuk tahun pertama, tambahan investasi di tahun pertama. Di tahun pertama. Makanya RE-nya RE beginning ya. Ini RE-nya P RE beginning. RE tahun pertama, RE beginning. Ya.
Seperti itu. Nah, teman-teman caranya begitu. Caranya lihat RE akhir dikurangi RE awal, baru kemudian disesuaikan dengan amortisasi. Untuk yang ini cuma disesuaikan dengan amortisasi saja. Amortisasi selama 2019 tahun pertama. Udah. Setelah itu kalikan persentasenya. Nah, itu caranya teman-teman. Jadi untuk yang pertama ini teman-teman cari kenaikan aja langsung. Jadi supaya teman-teman tidak perlu nyari net income-nya S ya, langsung aja kenaikannya berapa netnya. Ya, net itu berarti sudah dikurangi dividen ya. Net berapa? Terus kemudian disesuaikan dengan amortisasi, selesai. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman disuruh milih, cepetan pakai cost sebenarnya. Ya enggak? Cepetan pakai cost. Teman-teman nggak perlu ngitung investment in S, nggak perlu. Uang sama kok, sesuai harga perolehan, nggak berubah. Dividen income juga ya tinggal dikalikan dengan dividennya. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung income from S, nggak perlu ngitung. Paling kalau apa metode cost paling ini aja ya. Jurnal pertama ini yang teman-teman harus ngitung ini. Tambahan investasi ini. Selain itu insya Allah relatif sama sih. Kalau ekuitas itu yang lama. Ekuitas yang lama. Ekuitas itu teman-teman harus nyari income from S. Berarti harus ada tadi. Pala ya, ada amortisasi macam-macam ini. Ini investment income from S nih, yang pertama ini. Nyari ini caranya muter-muter. Terus nyari ini investment in S, apalagi ini agak lama. Tapi nanti kalau ada triknya dapat kok. Kalau teman-teman sudah terbiasa, oh ini kan infonya berulang-ulang nih, infonya berulang-ulang. Ini dan sebagainya. Oke, silakan. Ini harus dicoba ini, tidak cukup untuk dipahami tapi harus dipraktikkan, dicoba. Sayang AKL nggak ada pelajaran praktik ya. Ya enggak? Jadi teman-teman harus praktik sendiri. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Izin, Pak. Ya, silakan Sofa. Kalau cari cash itu hanya bisa dari selisih di worksheet-nya aja ya, Pak? Nggak bisa, atau bisa diketahui dari jurnalnya? Apa tadi? Nyari apa tadi? Cash, Pak. Sebentar, kurang jelas. Nyari apa tadi? Maaf, Sofa. Cash, Pak. Oh, nyari cash. Ya, betul. Nyari cash. Ya, cash itu selisihnya. Betul. Jadi lengkapi dulu semua akun, baru total aset dikurangi semuanya, baru sisanya cash. Ya, cash itu sisanya. Betul. Jadi nggak bisa diketahui dari jurnalnya, Pak? Loh, enggak. Kan enggak ada cash di sini. Enggak ada jurnal cash, enggak ada. Cash itu sisa, betul. Cash itu sisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Dan nanti kalau pakai metode equity sama metode cost harus sama cash-nya. Ya enggak? Cash-nya harus sama. Masa yang beda metode cost sama equity itu di mana? Di akun apa? Sofa, masih ingat enggak? Yang membedakan antara metode cost sama equity itu di akun apa? Di balance sheet. Di akun apa? Di akun apa? Yang lain boleh ikut bantu. Akun apa? Dividen income, Pak. Bukan di balance sheet. Ya kalau net income jelas. Investment. Investment dan RE, Pak, returning. RE ending, betul. Ini lihat nih. Kalau di cost investmentnya 800, maaf. Ini metode cost ya. Investment 800. RE-nya 2180 karena RE itu dipengaruhi oleh net income. Dipengaruhi oleh net income dan net income dipengaruhi oleh dividend income atau income from S. Jadi di sini di RE. Nah, makanya jumlahnya dia 993 lebih sedikit. Kalau pakai metode ekuitas, lihat, yang lain sama, ini pasti sama, harus sama ini sama. Liabilitas aset sama. Nah ini. Makanya di sini lebih tinggi kan dia 10 juta kan? Maaf, 10 juta. Kalau tadi 9 juta, ini 10 juta. Nah, bedanya di sini lebih tinggi dan di sini. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau ininya sama, ini pasti sama, ini sama. Yang beda ini sama ini.
Karena ini nanti dipengaruhi oleh ini. Net income ini. Yang 244 ini. Seperti itu. Oke, cukup teman-teman? Halo? Izin bertanya, Pak. Silakan Jody. Waktu kemarin tuh Pak di beberapa latihan di workbooknya tuh kan emang ada angka yang udah dari sananya ya Pak. Betul. Tapi kayak beberapa angka tuh ada yang Salah. iya salah. Itu Oke. tuh kenapa ya Pak? Berarti gini, saya yakin kesalahan itu tidak disengaja ya, bukan kemudian untuk ini ya. Kalau mau cek lagi jumlahnya, totalnya, cek lagi. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya anggap saja benar lah, bismillah gitu ya. Ya enggak? Anggap saja ikuti itu. Kalau misalnya ini, kayak kemarin pertanyaan Tio itu kan, sebenarnya itu kan nggak pas gitu ya. Jadi COGS-nya kekecilan itu. Walaupun kalau dicari alasannya ya bisa jadi ada transaksi apa yang COGS-nya berkurang, tapi kan nggak dikarang-karang itu kayak dikarang-karang. Misalnya ada return atau apa, tapi kan dikarang-karang itu. Karena berakibat yang lain. Soalnya kalau itu diganti 189, berubah bawahnya, ya enggak? Iya Pak, asetnya nggak balance. Aset sama liability-nya nggak balance. Kecuali kalau net income-nya disamain. Maksudnya sales-nya dinaikin. Jadi net income-nya harus sama. Ya enggak? Iya Pak, ngaruh ke Ya itu ini, pertanyaan saya equity. tadi. 189 naikin COGS-nya, sales-nya juga naikin. Sejumlah yang sama, supaya nanti net income-nya nggak berubah gitu. Ya enggak? Iya Pak, betul. Nah, net income-nya kalau nggak berubah kan asetnya nggak berubah, RE-nya nggak berubah. Itu aja kalau mau ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sempat ngecek itu ya insya Allah ini kok, insya Allah nanti divalidasi sih soalnya, mudah-mudahan. Jadi itu. Makanya teman-teman sekarang saran saya mengantisipasi SEB dan lain sebagainya. Ketika teman-teman kesulitan mengakses file Excel, kan ini lebih enak kan pakai file Excel kan. Tapi ya ada plus minusnya sih teman-teman. Kalau teman-teman pakai file Excel dan teman-teman pakai template sebelumnya, sudah ada formula sebelumnya, itu bisa berantakan itu. Kadang nggak balance, gimana ini nggak balance, padahal dimasukin semua. Ya karena ada formula sebelumnya, ngerti maksud saya? Ada yang sebelumnya ditambah kurang, jadi itu hati-hati kalau pakai file Excel. Tapi kalau pakai manual, ya itu harus bisa notal cepat. Pakai kalkulator maksudnya harus bisa notal cepat. 50-50 tambah ini, tapi lebih teliti. Tapi ya lama, agak lama. Kalau pakai Excel, kalau bisa hindari Excel yang pakai, bolehlah pakai template, tapi formula-formulanya hitung dari awal. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi teman-teman ngecek. Soalnya pengalaman tuh kalau kita pakai template sebelumnya ya, tinggal ganti angka itu, ada yang nggak pas gitu loh. Ini kok nggak balance? Di mana nggak balance-nya? Padahal semua sudah masuk. Di worksheet awal sudah benar, P dan S sudah benar di awal. Eliminasi sudah masuk semua. Loh ini kok dikonsolidasi kok nggak balance? Ada formula yang salah. Tambah kurangnya harus dicek satu-satu itu. Hati-hati. Ini benar nggak cek? Itu hati-hati. Kalau nggak balance berarti ada yang salah di formula kita. Sepanjang eliminasinya sudah masuk semua, kan jurnal itu sudah balance kan, betul nggak? Ya nggak? Jurnal debit kredit sudah balance. Loh, kalau sudah balance dan awalnya sudah balance, loh kok kenapa nggak balance? Itu tanda tanya itu. Bisa jadi ada yang belum kita input. Nah, bisa jadi ada jurnal yang lupa kita input atau inputnya salah. Harusnya debit ke kredit atau kebalik-balik. Itu contohnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung saya bagi di breakout room. Teman-teman bisa istirahat sambil ngerjain soal. Jadi mohon kerelaan nanti yang kelompok yang ekuitas agak lama ya. Yang cost harusnya lebih cepat itu. Cost harusnya lebih cepat. Itu ya. Jadi kelompok 1-2 metode cost, 3-4 metode ekuitas. Kerjakan. Punya soalnya belum? PT Parade Senja, PT Parade dan PT Senja punya? Belum, Mbak. Loh, belum punya soalnya? Satu pun belum punya soalnya? Salah ini Pak. Sudah Pak, sudah.
Gimana, Theo? Itu Pak udah ada Nanda. Ya udah. Kalau saya soalnya di 2019-20 PT Paradi Senja nggak ada Pak. 2020 2021. Oh iya. Ini soal yang 2020-2021 PT Paradi Senja. Terus ada info tambahan. Tolong di soalnya kurang itu, soalnya kurang. RE awalnya P di 2018 itu 300.000. Jadi kalau soalnya ini saya tampilkan. Ini kan soalnya nih. Mana tadi soalnya? Bentar. Nah, ini soalnya. Nanda sudah share ya, silakan di-download. Ini saya mau share. Nah, ini soalnya PT Paradi PT Senja. Nah, salah satu yang ada di panduan UTS itu ya, garis besarnya itu, teman-teman harus bisa menentukan persentase kepemilikan. Di soal ini tidak disebutkan persentase kepemilikan, tapi dikasih clue bahwa persentase kepemilikan dapat diidentifikasi dengan menggunakan rasio dari akun resiprokal. Akun resiprokal yang ada di sini, resiprokal itu kayak income, expense ya, rent income, rent expense, terus ini ada dividen receivable sama dividen payable. Nah, tinggal diproporsikan ya. 21.600 bagi 36, 60%. Jadi kepemilikannya 60% ini. Jadi kepemilikannya 60%. Dari mana Pak ini? Si P mengakui ada dividen receivable. Asumsi dari S, cuma dari S ya. Dividen receivable-nya cuma dari S. Sementara S itu mengumumkan punya utang 36.000 dividen payable. Berarti ada yang untuk NCI. Nah, berarti tinggal 21.600 bagi 36, 60%. 60%. Jadi soal ini 60%. Terus tambahi teman-teman di sini kurang soalnya yaitu RE. Kan teman-teman perlu menghitung RE-nya ini. RE ini loh, RE 1 Januari ini, REP ini, 1 Januari. Nah, teman-teman harus tahu RE 1 Januari 2018. Ya. Itu 300.000. Tolong tambahi. Soalnya ini belum lengkap ini, enggak ada. Itu aja tambahnya. Ini cuma laba operasi terpisah ya. Jadi dividen. Yang enggak ada itu adalah RE-nya P. RE-nya P awal tahun itu adalah 300.000. Tulis soal ini. Kalau RES ada 200.000 ini di soal RES. Tapi kalau REP saat akuisisi Januari 2018 300.000. Itu enggak ada itu disusulkan. Informasi itu disusulkan. Jadi supaya teman-teman dapat mencari itu. Oke, jelas? Clear? Clear? Jelas, Pak. Sampai 12:30 lengkap ya, 12:30. 12:30, oke? Oke, Pak. 12:30 itu termasuk istirahat ya. Tadi silakan nanti diatur lah. Kalau ada yang ngerjain, ada yang pengen istirahat, pengen sholat, diatur. Intinya nanti 12:30 teman-teman presentasi. Yang cost perwakilannya siapa gitu ya. Untuk nyocokin yang equity nanti siapa. Jadi harus sama, hasilnya harus sama. Ini kebetulan suruh milih. Tapi teman-teman harus siap dua-duanya kalau ternyata nggak disuruh milih. Ya, ini suruh milih. Silakan, saya breakout room. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Saya acak. Jadi nanti ada yang kelompok room 1, room 2, itu berarti menggunakan metode cost. Room 3, room 4 menggunakan metode ekuitas. Ya, nanti kita ketemu lagi jam 12.30. Silakan. Mau istirahat dulu apa mau ngerjain dulu? Sampai jam 12 kasih istirahat dulu. Setuju. Sampai jam 12. Yo, Boleh. aku mau ke belakang, ke belakangnya anjir dari tadi. Sholat dulu Oke. aja. Oke.